Calon besan Anang Hermansyah dan Ashanti bikin geger publik dan netizen. Halilintar Novial Asmit, ayah Atta Halilintar, dituding pernah melakukan poligami. Wanita bernama Happy Haryani mengaku pernah dinikahi secara resmi oleh ayah Atta atas persetujuan istri pertamanya, Lenggo Geni Faruk. Setelah 15 tahun bercerai, mengapa baru sekarang Happy melaporkan mantan suaminya ke polisi? Dituding tak mengakui anak dari hasil pernikahan keduanya, mengapa Halilintar seolah tak perlu memberikan klarifikasi pada media? Mengapa Atta dan ke-10 adiknya seperti ingin memutus silaturahmi dengan saudara seayah mereka? Siapakah Umi Afif Piliang yang mengaku ditipu 40.000 euro oleh Lenggo Geni Faruk, ibunda Atta? Bersama saya, Dia Sestari, kita akan mengulas masa lalu keluarga Halilintar yang mendadak viral. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Keluarga Gen Halilintar menjadi trending topik selama sepekan ini. Sekeping masa lalu Gen Halilintar sebelum kaya raya dan terkenal perlahan-lahan terungkap. Siapa sangka Halilintar Novial Asmit, ayah YouTuber Atta Halilintar, pernah melakukan poligami dan hidup seatap dengan 2 istri. Fakta itu terungkap setelah akun media sosial Umi Afif Piliang membeberkan pernikahan kedua Halilintar dengan wanita bernama Happy Haryani. Saat awak media dan netizen berusaha mencari tahu identitas pemilik akun Umi Afif Piliang, tiba-tiba Dedek Gunawan, kuasa hukum Happy Haryani, muncul di hadapan awak media. Ia mengaku memegang surat kuasa dari Happy untuk melaporkan Halilintar ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan diskriminasi anak. Pernikahan itu terjadi di Kecamatan Nganggrah, Kabupaten Bandung pada tanggal 21 April tahun 1998. Nah, perceraian itu terjadi pada tahun 2005. Jadi dari pernikahan ini dikaruniai 1 anak perempuan ya Bang? Iya benar. Jadi benar Mas, kami telah menerima laporan polisi pada tanggal 17 Oktober 2019 dengan pelapornya Dedek Gunawan, itu kuasa hukum dari Ibu Happy, di mana Ibu Happy tersebut mantan istri dari Bapak Halilintar. Jadi pasal yang kami kenakan yaitu pasal 76A dan 76B Junto 77 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang diskriminasi anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Ya, ternyata selain memiliki 11 anak dari Lenggo Geni Faruk, istri pertamanya, Halilintar juga punya seorang anak dari pernikahannya dengan Happy. Anak perempuan yang lahir 2003 silam itu tentu saja anak dari pernikahan sah, karena Happy menikah resmi dengan Halilintar atas persetujuan Lenggo Geni. Bahkan Happy dan putrinya sempat tinggal satu atap dengan Lenggo Geni dan anak-anaknya, karena Halilintar seolah tak mau istri pertama dan keduanya tinggal terpisah. Hanya saja syarat poligami yang harus adil dalam memperlakukan istri seolah diabaikan oleh Halilintar. Kabarnya karena merasa diperlakukan seperti asisten rumah tangga oleh Lenggo Geni dan Halilintar, Happy memilih cerai. Pernikahan ini terjadi, istri beliau kan itu setuju, istri pertamanya. Bahkan mengeluarkan surat izin yang disahkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Artinya sudah ada legitimasi atau izin dari istri pertama beliau untuk hari ini menikah kembali. Nah, lalu kemudian setelah pernikahan ini terjadi, ternyata komunikasi dengan istri pertama dan kedua itu tidak berjalan harmonis. Ada kesenjangan. Klien kami merasa diabaikan, ditelantarkan. Setelah diceraikan secara agama pada akhir 2005, perceraiannya dengan Halilintar disahkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru pada April 2006. Yang menyakitkan Happy, sejak bercerai Halilintar tak pernah menafkahi anak yang diasuhnya.
Kesabaran Happy seolah menguap habis ketika pada 2017 silam, tepatnya 11 tahun setelah mereka cerai, Halilintar seolah menegaskan dalam buku My Team My Family bahwa anaknya hanya 11, yang semuanya lahir dari rahim Lenggogeni. Betapa sakitnya hati Happy lantaran putrinya tidak diakui. Tak heran pada awal 2018, Happy meminta bantuan kepada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI untuk meminta hak-hak putrinya kepada Halilintar. Laporan itu tidak ujuk-ujuk kami buat ya, karena Halilintar ini tidak memberikan rasa tanggung jawab terhadap anaknya, maka sebelum kami membuat laporan, kami terlebih dahulu meminta bantuan ke Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Oke. Nah, ini dokumennya. Nah, setelah laporan kami masuk ke LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, lalu terlapor ini dipanggil secara sebanyak 3 kali, namun tidak pernah hadir. Pernah pada tanggal 6 November tahun 2018 waktu itu datang Ibu HH bersama dengan pengacaranya Bapak Dede Gunawan, dan atas rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur waktu itu melaporkan adanya pelanggaran hak anak, yaitu putra dari Ibu HH yang juga sudah dinyatakan resmi menikah dengan Bapak HAA itu tidak mendapatkan nafkah, tidak mendapatkan perhatian, pengakuan dan sebagainya. Kami selalu mencoba menyelesaikan dengan cara baik-baik, yaitu mediasi. Kami kirimkan surat beberapa kali kepada Bapak HAA, tapi terus kami tunggu sampai itu dari mulai November, Desember sampai bulan April tahun 2019, beliau tidak juga datang, tidak juga menelpon kami. Nah, akhirnya kasusnya kami tutup, lalu kami sampaikan kepada pengacaranya, lawyernya, sebaiknya ya sudah, silahkan diselesaikan secara hukum saja. Netizen yang menuding Happy pansos pada popularitas yang diraih keluarga Halilintar sekarang rasanya harus berpikir ulang. Pasalnya sebelum melimpahkan kasus diskriminasi anak ke LPAI dan Polres Jakarta Selatan, Happy sudah menempuh cara kekeluargaan. Tapi hingga detik ini Halilintar seolah menolak mediasi. Sekali lagi saya menegaskan, peristiwa itu, pernikahan itu ada memang. Sah memang. Ya Mas ya? Ada memang. Tapi dengan tegas saya telah memberikan pandangan hukum kepada klien juga bahwa kasus anak dan cerai itu tidak dapat dipublikasikan demi hukum. Ihwal poligami sang ayah yang meledak menjadi konflik panas dan kasus hukum, Atta Halilintar menerapkan aksi gembok mulut. Gimana Pak menanggapi tentang ini pokoknya Pak. Benar itu istri kedua Kak dari Halilintar. Kami kuasa hukum dan keluarga menyampaikan ucapan dari keluarga adalah terima kasih support yang sebesar-besar dari wartawan juga, halayak ramai masyarakat atas support selama ini. Namun kami memohon dengan sangat untuk sudi kiranya mempertimbangkan sebelum mempublikasikan. Ya mudah-mudahan media lebih inilah ya, lebih berimbang lah dalam memberitakan ini kan, karena memang betul kata Bang Radit tadi, kita kan punya anak-anak kecil gitu ya, yang sekarang lagi berperan memang mengharumkan nama bangsa gitu kan. Di sisi lain anak-anak lagi berkarya gitu kan. Soal isu perlakuan kasar Halilintar dan Lenggogeni kepada Happy, Raditya tak menjawab secara gamblang. Ia hanya memberikan ilustrasi hubungan kliennya dengan Happy sebelum perceraian itu terjadi. Oke, yang terakhir terkait poligami ya. Terkait poligami. Saya, kuasa hukum, beserta dengan keluarga, tidak menjustifikasi siapapun nih. Ini saya kasih ilustrasi ya. Ilustrasi ya, tidak menyudutkan siapapun ya. Yang pertama, seorang suami mempunyai istri, punya anak. Oke? Diberikan izin oleh istrinya untuk poligami. Ilustrasi ya. Oke, punyalah istri kedua. Poligami sah demi hukum.
punya anak. Nauzubillah menjadi kemudian hari, suami ini jatuh miskin dan harus tinggal di luar negeri pada saat itu, ya, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Nah, istrinya pergi nih sama anaknya. Dan istri ini telah menikah 3 kali setelah dari pria ini. Ini kayak novela ilustrasi aja, tanggapan kita ilustrasi aja. Oke? Nah, sekarang saat sang laki-laki ini telah bangkit didampingi oleh anak dan istrinya, istri ini hadir namun tidak memberikan anaknya. Hadir juga minta tanggung jawab, tapi setelah nikah 3 kali. Jadi kami tidak ingin menanggapi, hanya ingin mengilustrasikan saja, tapi tidak menjustifikasi siapapun. Dituding balik telah menikah 3 kali setelah bercerai dari Halilintar, bagaimana reaksi kubu Happy? Benarkah cikal bakal bisnis Lenggogeni yang menggurita berawal dari modal 40.000 euro yang diinvestasikan Umi Afif Piliang? Tahun menjalani poligami, Halilintar Novial Asmit sukses menyatukan kedua istrinya dalam satu rumah. Sayangnya, syarat poligami yang harus berlaku adil terhadap para istri kabarnya diabaikan. Setidaknya Happy Haryani merasa diperlakukan bak asisten rumah tangga oleh Halilintar dan istri pertamanya. Lalu benarkah sebelum keluarga Halilintar menjadi public figure, Happy sudah beritikat membicarakan nasib anak tunggal dari pernikahannya dengan Halilintar secara baik-baik? Hampir 1 tahun, tapi laporan Happy Haryani terhadap Halilintar Novial Asmit yang dilayangkan ke Polres Metro Jakarta Selatan masih tahap lidik. Entah apa yang menyebabkan kasus dugaan diskriminasi anak itu lambat diproses. Itu laporan dari Oktober kalau nggak salah sih, dipegang oleh rekan saya juga dari Oktober. Kalau memang unsurnya sudah penuh, penelantaran itu beda bro, nggak kayak kasus lainnya. Putus cerai ada misalnya nafkah hadonahnya nggak ditepati, langsung penelantaran itu ditahan. Kenapa lama-lama? Berarti kan unsur tidak terpenuhi. Saya rasa juga penyidik profesional lah, punya skill yang luar biasa lah saya rasa. Yang pasti, polisi sulit meminta keterangan dari Happy karena domisili mantan istri kedua Halilintar itu berbeda dengan alamat yang dicantumkannya saat membuat laporan. Kabarnya polisi sulit melayangkan surat panggilan karena tempat tinggal dan keberadaan Happy seolah jadi misteri. Ketika tim MNC Media menyambangi alamat yang dicantumkan Happy pada saat membuat laporan, ternyata rumah itu sudah ditempati orang lain. Happy Haryadi yang muncul. Laporan tercatatnya kalau Sriwijaya 31 atas nama siapa? Siapa ya? Saya nggak tahu, Mbak. Nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu ya? Nggak laporan juga nggak ada ya? Selain tak jelas alamatnya, Happy juga dituding sengaja menghilang bersama suami baru saat Halilintar bangkrut dan baru muncul setelah Halilintar dan anak-anaknya sukses sebagai YouTuber berpenghasilan ratusan juta rupiah per bulan. Lalu seperti apa tanggapan kubu Happy kala kubu Halilintar menuding laporannya berlandaskan motif ekonomi? Selama ini banyak yang menganggap beliau itu dalam tanda kutip tendensius ya. Juga kami menduga memang ada motif buruk di balik ini semua yang menyerang klien kami. Dan memang ada para pihak-pihak yang memang sengaja mencari panggung atas peristiwa ini. Dituding balik keluarga Halilintar, Happy Haryani tak kunjung muncul. Setidaknya menyerang balik lewat media sosial seperti yang dilakukan pemilik akun Umi Afif Piliang. Atau jangan-jangan nama Umi Afif Piliang adalah akun anonim Happy Haryani. Keluarga beserta dengan kuasa hukum menganggap dan berpikir bahwa Umi Afif adalah makhluk gaib. Kenapa kami anggap makhluk gaib? Karena kami berpikir bahwa kalau memang manusia yang memang ada makhluk wujud nyatanya, pasti dia akan hadir dengan sebagaimana mestinya. Diketahui keberadaannya, lokasinya, serta identitasnya gitu.
Saya pernah tanya sama klien saya, siapa Umi Afif ini? Klien saya bilang, saya lupa. Kalaupun saya tahu saya kepastiannya, saya akan berani bersumpah. Tapi saya namanya manusia punya hilang. Yang pasti, akun Umi Afif Piliang gencar menyerang kubu Halilintar. Tak cuma mengupload foto lawas saat Halilintar berpoligami, akun itu juga menulis caption yang menohok Lenggo Geni Faruk. Ibu 11 anak itu dituding pengusaha yang menghalalkan segala cara untuk mengais rupiah. Lenggo Geni Faruk, bagiku dia adalah perempuan penipu super licik. Menghilang dia setelah uang tabunganku ludes ditipunya. 40.000 DM sama dengan 40.000 euro. Demikian akun Umi Afif Piliang berkicau. Kabarnya dugaan penipuan itu terjadi di penghujung dekade 2000-an saat keluarga Halilintar tengah membangun kerajaan bisnisnya pasca jatuh pailit. Lalu apa kata kubu Halilintar terkait tudingan Umi Afif Piliang? Soal uang 40.000 euro yang dipinjamkan Umi Afif ke Pak Anak gimana? Nah itu, ini yang saya suka pertanyaan, saya tunggu-tunggu banget. Klien saya Mbak, saya sempat nanya Mbak, kalau 40.000 euro itu dikali 18.000 aja, itu udah hampir 720 juta ya, more or less ya, kira-kira ya. Apakah masuk dalam akal logik kita, orang yang punya uang sebanyak itu tidak berani menampakkan mukanya, tidak berani menunjukkan identitasnya, dan tidak hadir ke Indonesia? Saya rasa kalau emang domisili luar negeri ya, itu bisa minjem loan, buat pinjam ke Indonesia, buat nagih utang itu bisa loh. Karena klien saya bingung Mbak, terus terang gini, kalau seorang pengusaha itu ya, yang punya citra baik, terus dibilang berhutang, terus nggak bayar, itu kan sedikit memberikan dampak buruk. Namun alhamdulillahnya semua rekan dan partner dari klien saya juga tidak berdampak akan hal itu sih. Makanya biasanya Atta kalau di ketemu media mau kan, sekarang kan agak menghindar, bukannya dia nggak apa sih menghindar atau kenapa, karena kan risih. Ya, sepertinya diam untuk menang, seolah jadi cara jitu bagi keluarga Halilintar untuk memenangkan perkara. Tak cuma diam saat digempur oleh kubu Umi Afif Piliang dan Happy Haryani, keluarga Halilintar juga menerapkan aksi diam saat digugat sebuah label musik lantaran mengcover lagu milik Siti Badriah tanpa izin. Sempat dikabarkan bakal rugi miliaran rupiah, toh nyatanya keluarga Halilintar menang atas label musik yang menggugat mereka. Gen Halilintar tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari video yang di cover, karena kita tahu kalau kita mengcover lagu orang, kita tidak mendapat keuntungan, malah kita yang harus modalnya malah lebih gede, karena kita harus video, editing, kostum, tempat, lokasi, produksi juga. Kini kerajaan bisnis keluarga Halilintar semakin menggurita. Selain eksis sebagai YouTuber, ke-11 anak Halilintar dan Lenggo Geni menekuni bisnis seperti orang tua mereka. Aku tuh amazed banget kalian tuh saling menyayangi. My family, my team. Saya sama-sama Padang, aku lahir di Riau, Pak Ali juga lahir di Riau. Di Rumbai, aku lahir di Rumbai. Jadi kita orang tua dulu di Chevron. Nah terus aku itu, terus aku dapat scholarship full 5 tahun. Tapi ketika aku kuliah tingkat 2 di ekonomi, terus ketemu Pak Ali, terus aku kayaknya very inspired lah dengan dia punya masih sekarang masih kuliah, masih kuliah udah punya bisnis, punya bimbel, punya 300 murid. Pantesan anaknya gini semua. Nah terus emang idola gitu, idola banget. Terus dia bikin kayak minimarket, bikin kafe segala macam. Jadi kita pas ketemu itu di kafenya dia sendiri. Dalam laman Wikipedia, profesi Halilintar dan Lenggo Geni memang bikin netizen berdecak kagum. Selain pengusaha, entrepreneur, dan motivator, mereka juga disebut sebagai pengelana karena hobi plesir rombongan ke sejumlah negara. Dalam single terakhir Gen Halilintar yang dirilis akhir tahun lalu, Atta dan keluarganya mengeksplor eksotisme gurun salju di Rusia. Itulah video kolosal yang dibuat Gen Halilintar yang mendulang jutaan subscriber. Melihat keceriaan keluarga Halilintar di video klip itu, Happy Haryani tak merasa iri karena ia sudah punya kehidupan baru. Yang ia pedulikan hanyalah perasaan putrinya yang kini berusia 17 tahun. Sebenarnya permintaan dari anak klien kami ini sangat sederhana sekali dan normatif sekali. Beliau bahwa dia adalah anak kandung dari
Pak Halilintar. Lalu selanjutnya, sebagaimana anak pada umumnya ingin mendapatkan kasih sayang, ingin mendapatkan pendidikan, ingin mendapatkan perhatian, ya kan sangat standar sekali. Jika Halilintar mengakui putrinya sebagai anak sah, Happy menuntut kesamaan hak putrinya. Bagaimanapun juga, putrinya memiliki pertalian darah dengan Atta Halilintar dan adik-adiknya. Hak putrinya untuk mengenal saudara seayah pun seolah terampas oleh sikap dingin Halilintar dan Lenggogeni. Namun benarkah sebagai imam keluarga, Halilintar tak punya pendirian, selalu bergantung pada sikap Lenggogeni, sang istri. Katanya yang yang jahat di sini katanya istri pertama Pak Halilintar gitu. Sejak awal menikah sampai akhirnya dia memutuskan untuk menggugat cerai Pak Halilintar gitu. Tanggapannya seperti apa? Kalau itu belum dapat ini ya, karena kan saya dapat kuasa jenderal misalnya dari Pak Halilintar, terus dikuasakan lagi sama anak-anaknya pun juga memberikan kuasa dari 11 memberikan kuasa kepada 1 untuk menunjuk saya. Jadi maksudnya kalau dari ibu, dari tante belum ada kabar apapun, entah jantan enggak ya kan, entah gimana saya nggak tahu lah, wallahualam. Mas, cuma maksud saya hingga pada saat ini belum sampai interview saya sama klien saya sedalam itu. Lalu benarkah karena calon besannya pernah berpoligami, Anang Hermansyah dan Ashanty jadi ragu memilih Atta Halilintar sebagai menantu? Benarkah persiapan pernikahan Aurel Atta dihentikan sementara sampai kasus Halilintar versus Happy Haryani selesai? Saat mempersiapkan pernikahannya dengan Atta Halilintar, konsentrasi Aureli Hermansyah terusik oleh kasus hukum calon ayah mertuanya. Benarkah poligami yang dilakukan calon ayah mertuanya membuat Aurel ragu untuk menikah dengan Atta? Bagaimana reaksi Anang Ashanty ketika calon besannya dituding menelantarkan anak kandungnya sendiri? Karena nama baiknya merasa dirugikan, benarkah Halilintar akan melaporkan balik mantan istri keduanya? Sebelum menyimak jawabannya, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Titania Aureli Hermansyah yang akrab disapa Aurel, kini tengah disibukkan dengan persiapan pernikahannya. Jika sebelumnya Aurel dan Atta Halilintar sudah melakukan foto pre-wedding dengan adat Jawa, beberapa waktu lalu putri pertama Anang Hermansyah ini memanfaatkan momen liburannya di Bali untuk melakukan foto pre-wedding dengan busana adat Pulau Dewata. Meski tanpa ditemani Atta, Aurel terlihat begitu bahagia. Oke guys, udah saya dandan dan hairnya udah pakai aksesoris, cantik. Wow. Iya, aku keren banget loh. Jadi dalam waktu sehari aku bisa memanjangkan rambut sampai kaki. Ini baru belum sehari loh. Terus? Enggak, ini rambut aku. Berarti nanti kalau misalnya aku nikah yang gandeng aku Arsy dong. Iya dong. Kan Arsy nanti, ya Bun? Kalau aku nikah yang gandeng aku Arsy kan? Yang di depan gitu emang ada ya? Oh ada enggak? Saya ada sombong. Let's go, kita sudah sampai di Pura. Apa sih? Puri Belah Batu. Puri Belah Batu. Sayangnya, di tengah kesibukan mempersiapkan pesta pernikahan, konsentrasi Aurel terusik oleh kasus hukum calon ayah mertuanya Halilintar Anovial Asmit. Ya,
Ayah Atta dilaporkan oleh mantan istri keduanya, Happy Haryani, atas dugaan diskriminasi anak. Pelaporan Happy terhadap Halilintar tentu saja mengagetkan publik. Pasalnya tak banyak yang tahu Halilintar pernah melakukan poligami. Pernikahan poligami yang sempat dilakukan Halilintar rupanya membuat hati Aurel gamang. Mungkinkah pepatah buah jatuh tak jauh dari pohonnya akan terjadi pada Atta? Wajar jika Aurel berpikir demikian. Pasalnya perjalanan cintanya dengan YouTuber nomor 1 di Indonesia itu masih panjang dan berliku. Apalagi yang sudah-sudah, dalam beberapa bulan kehidupan asmara Atta sudah dipenuhi oleh isu skandal asmara. Selain selalu dikaitkan dengan sejumlah disc joki seksi, Atta juga diisukan pernah menjalin hubungan dengan pedangdut sensual Clara Gopa. Karena aku sudah capek dianggap bukan apa-apa gitu, dianggap yang bukan siapa-siapa gitu loh. Jadi aku ya udah, kalau misalkan aku nggak dianggap, ngapain aku harus berharap, kan gitu. Separuh jiwaku pergi, memang indah semua, tapi berakhir luka. Di waktu yang nyaris bersamaan, Atta juga dikabarkan ingin CLBK dengan Nabila Aprilia, selebgram yang tak kalah cantik dari Aurel. Lalu benarkah sengkarut konflik keluarga Halilintar dan wanita-wanita di sekeliling Atta membuat Aurel ragu untuk melanjutkan rencana pernikahannya? Orang ketiga. Gue benci banget orang ketiga, bye. Itu di dunia harus ada orang ketiga. Kayak pada kalau orang cuma 2 kurang. Bukan. Karena ketiga tuh bisa jadi anak. Nggak, bukan orang saya. Satu, orang 2 bergabung. Bukan gini loh saya. Aku gimana ya? Ya kita nggak boleh juga sih. Kalau misalnya orang suka sama, misalnya contoh ini orang ketiga dalam pandangan kalau kita kita pasangan ya. Misalnya orang mau suka gitu sama kamu. Ya aku sih nggak apa-apa ya, masa bodoh gitu. Itu hak mereka mau suka sama kamu atau dia mau sayang sama kamu, itu hak mereka gitu. Cuman kenapa sih nggak suka banget melihat orang lain bahagia gitu? Kenapa harus diganggu gitu? Suka mah normal ya. Normal, kan? kenapa misalnya sih? Walaupun cowok aja ada yang suka sama Pok Nur misalnya. Ya udah kan suka, sukanya normal, kayak misalnya Pok Nur suka sama Mahen atau suka sama itu Judika. bukan suka, itu ngefans dong. Ini kan suka atau tuh dalam suka sama Taiga misalnya. Iya kan? Kamu tapi suka banget sama Taiga. Tapi bukan suka yang ya suka, itu normal, itu semua orang boleh suka. Ibaratnya gitu kan? Iya. Tapi ya maksud kan? aku gini loh, yang jangan tuh berlebihan. Satu, kan? Jangan sampai merusak. Maksudku tuh gini loh, yang tadinya adem-adem ayem gitu gara-gara dia jadinya buyar gitu. Kadang suka bingung maksudnya tuh apa, mau apa gitu loh. Mendingan tuh maksudnya ada orang suka terus ngarang-ngarang cerita gitu. Ya itu aku juga nggak suka. Itu aku juga nggak suka sih. Kayak buat apa sih harus ngarang cerita? Iya, itu nggak suka banget sih. Tapi emang dari dulu banyak orang ngarang cerita gunain nama aku tuh banyak banget. Jadi aku tuh udah ya udahlah ya, udah biasa. Nggak, aku bingung deh kenapa nggak, misalnya gini ya, kalau memang itu udah dulu ya, dan saat itu kamu belum sama aku, itu menurutku it's fine, nggak apa-apa, karena emang pada saat itu aku nggak ada apa-apa sama dia. Ya kenapa nggak dari dulu? Kenapa tiba-tiba baru sekarang? Misalnya ada orang gitu mau merusak atau apa, terus baru bahas sekarang gitu? Ya karena dari dulu ya aku aneh kalau ada orang ngarang-ngarang cerita terus pakai nama aku, langsung diliput banyak infotainment terus dimasukin YouTube trending gitu. Jadi aku juga. Waduh, saya nggak tahu deh kalau itu. Kalau itu mah. Pokoknya nggak pulang-pulang, dia mau ketemu keluarganya atau Aurel gitu. Belum tahu deh saya kayaknya. Tapi kayaknya kalau nggak mau ketemu orang tua, kayaknya ada Zoom nih mbak. Kayaknya pasti mau lah, itu nggak masalah lah itu. Cuman kalau Atanya menghindar atau Torik dan anak-anak lain menghindar, memang kan ya namanya bapaknya diserang, mungkin ada rasa gelisah atau kurang nyaman mungkin. Nanti pada saatnya mungkin menongol kok. Aku butuh kepastian. Seolah sadar hati tunangannya sedang galau, Atta gencar meyakinkan Aurel. Tapi mampukah Atta meyakinkan Aurel bahwa dirinya bisa menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab? Misalnya kamu jadi seorang suami, gitu. Menurut kamu suami itu seharusnya bagaimana gitu? Contoh misal suami itu yang bisa membimbing keluarganya. membimbing dalam dalam membimbing apa? Ya ke hal yang lebih baik lah,
kan suami itu adalah kepala keluarga dan itu nggak bisa diganggu gugat karena banyak kan orang sekarang suami takut istri. Menurut aku tuh itu nggak gitu loh. Istri boleh manage segala macam tuh boleh banget, tapi suami itu tetap yang kepalanya, kepala rumah tangga, leadernya gitu. Istilahnya istri itu harus apa aja harus izin sama suami, itu kan dari kata Tuhan kan gitu. Tapi suami nggak harus. Suami nggak ada rules dari Tuhan. Tapi kalau mau izin pun itu lebih baik kan. Lebih baik. Apa yang berita yang ada di luar tuh satu beda banget. Karena pasti banyak orang kok mau sih, orang kok begini kan atau begini kan atau begitu. Setelah aku kenal sama dia, setelah aku maksudnya deket dan kenal, itu beda banget. Nggak kayak yang orang lain omongin gitu. Makanya aku ternyata begini, dan dia orangnya bisa membuat aku tuh menjadi ke arah yang lebih baik gitu loh. Kan kadang ada kita kalau misalnya di hubungannya salah, akunya jadi negatif. Alhamdulillah sekarang jadi semakin positif. Terus dia juga selalu ngedukung aku, selalu ngajarin aku gitu. Jadi makin alhamdulillah, jadi semenjak sama dia banyak pelajaran yang dia berikan ke aku. Jika Aurel tetap yakin akan menikah dengan Atta, bagaimana reaksi Anang dan Ashanty menanggapi perihal kasus yang tengah menimpa calon besan mereka? Benarkah postingan Ashanty di akun Instagramnya adalah bentuk dukungannya untuk ayah Atta? Sejak kasus poligami sang ayah terungkap, Atta seolah memilih bungkam dan menghindari awak media. Lalu benarkah kondisi psikis Atta terguncang menghadapi kasus yang menimpa ayahnya? Kan atas nama klien saya, permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bukan tidak bermaksud untuk menjadi enemy dari media. Bagaimanapun juga profesi dari klien saya ini juga adalah harus jadi media darling. Karena bagaimanapun juga, ya rekan media ini juga ibaratnya saudara yang tidak sedara dengan klien saya, sewajibnya akan profesinya. Namun memang adanya berita-berita gini memang cukup mengganggu psikis mereka. Karena ada orang yang mentalnya kuat menghadapi hal ini, ada yang tidak gitu. Mewakili Atta dan Thorik, mungkin yang lain-lain, Sai juga, semuanya mohon maaf. Tapi hingga pada saatnya nanti mereka akan muncul kok. Tak ingin kasus poligami yang tengah menjeratnya mempengaruhi asmara Atta dan Aurel, akhirnya Halilintar yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasi perihal kasus yang tengah menimpanya. Benarkah lantaran nama baiknya telah dicemarkan, Halilintar akan melaporkan Happy, mantan istri keduanya, ke polisi? Kalau kita berbicara dana hukum nih, ada dasar ya, ada supplementary documents-nya. Ada kita punya, cuman akan kita pertunjukkan nanti. Percaya nggak percaya, saya pun bingung. Klien saya ini hingga pada saat ini tidak mengizinkan untuk membuat laporan balik. Namun, setelah ada rembuknya keluarga, dari anak dan juga orang tua dan klien saya juga, dari para anak juga dengan orang tuanya ini, apabila 3 hari setelah press conference ini masih terus bergulir, maksudnya dari pihak yang para pihak lah, kami akan mengambil langkah hukum. Tapi langkah hukumnya apa, kami pertimbangkan lebih dahulu.